semuanya, selamat pagi kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat pagi ini. Minggu ini adalah minggu ketiga kita tidak sama-sama berkumpul di gereja untuk beribadah, untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Tetapi tidak menjadi penghalang bagi saya dan saudara, bahkan seluruh jemaat-jemaat untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saya percaya jemaat-jemaat yang ada di rumah pagi ini juga sudah siap untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Allah. Pagi ini firman Allah saya memberikan tema yaitu mengikuti jejak Tuhan. Pembacaan firman Allah pada saat hari ini kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Tetapi saya akan bacakan di dalam ayat 21 saja. Katakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya ulang kembali pembacaan ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak Tuhan di sini artinya menuruti langkah-langkah Tuhan. Kehidupan kita di dunia ini bagaikan melakukan sebuah perjalanan menuju kepada kekekalan. Untuk melakukan sebuah perjalanan menuju kepada kekekalan, kita perlu mengikuti jejak yang benar. Supaya dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya itu tidak salah. Dan tujuan kita pun tidak salah. Itu sebabnya firman Allah pada pagi ini mengajak saya dan saudara jemaat-jemaat Tuhan bahwa mengikuti jejak Tuhan itu adalah yang sangat tepat. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti saat kita mengikuti jejak Tuhan, mengikuti langkah-langkah Tuhan, maka kita akan sampai kepada tujuan kita yang tepat, yaitu kekekalan. Karena apa? Karena Yesus sendiri katakan tadi, bahwa dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan itu, dengan kata lain untuk bisa sampai kepada tujuan kita yaitu kekekalan, berarti kita harus hidup sama seperti Yesus. Itu dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Yesus. Berarti wajib hidup sama seperti Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus kerjakan, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih kehidupan kekristenan yang siap mengikuti jejak Tuhan. Kita akan belajar yaitu yang pertama, menghabiskan waktunya dengan Tuhan. Pasti kita akan katakan, waduh, menghabiskan waktunya untuk Tuhan ini bagaimana? Berarti 24 jam aku harus di dalam kamar untuk berdoa. 24 jam aku harus selalu ada di gereja. 24 jam aku harus selalu bersekutu dengan Tuhan di dalam doa-doaku. Wah, kalau begini caranya repot dong. Tetapi di sini kita akan belajar bahwa menghabiskan
Waktu dengan Tuhan itu artinya seluruh kehidupan kita harus kita arahkan kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat pikiran kita, lewat perasaan kita, lewat hati kita. Juga lewat apa? Lewat sikap hidup kita setiap hari itu diarahkan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sulit bukan? Sulit. Arti katanya menghabiskan waktu ini berarti seluruh kehidupan kita, baik pikiran, perasaan, hati, bahkan segala aktivitas kegiatan kita arahkan sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Berarti kalau kehidupan kita arahkan sepenuhnya untuk Tuhan, berarti kita harus berhati-hati. Berarti kita harus benar-benar hidup di dalam kekudusannya. Kita harus menjaga setiap kehidupan kita, perbuatan kita yang hanya kita arahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau kita perhatikan semasa hidup Yesus di bumi, kita melihat dia banyak sekali kegiatan pelayanan dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan Yesus melakukan pelayanannya begitu melelahkan, menyita waktunya, menyita tenaganya, menguras pikirannya sebagai manusia sempurna adanya pada waktu itu. Tetapi kita lihat, Yesus tetap menyediakan waktunya untuk bersekutu dengan Bapanya, untuk bercakap-cakap dengan Bapanya. Kalau kita melihat ya, di dalam, kita lebih baik buka di dalam Markus pasal yang pertama ayat 35 katakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Saat Yesus dalam pelayanannya, saat Yesus melakukan aktivitasnya sebagai manusia biasa di bumi, dia pun menyediakan waktunya. Bahkan dikatakan pagi-pagi benar, hari masih gelap, belum ada orang yang melakukan aktivitas, tetapi dia sediakan waktunya itu untuk bersekutu, untuk berkomunikasi, untuk berbicara kepada Bapanya. Berarti Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita setiap saat kita pun harus menghabiskan waktu kita untuk Tuhan. Ada satu contoh, seorang pribadi, mungkin saudara pun sudah tidak asing lagi dengan pribadi ini. Dia adalah Maria. Maria, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 39 ya, katakan. Lukas pasal 10 ayat 39 katakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan perhatikan saudara, dan terus mendengarkan perkataannya. Kita lihat. Sikap Maria di sini sebagai orang yang benar-benar rindu dan haus menghabiskan waktunya dengan Tuhan. Dikatakan bahwa Maria duduk dekat kaki Yesus. Dan dikatakan lagi, dan Maria terus mendengarkan Yesus mengajar. Kata terus mendengarkan di sini berarti Maria sama sekali tidak mengalihkan pendengarannya dan matanya kepada Yesus. Terus tidak ada kata berhenti. Pada saat Yesus mengajar, pada Yesus memberikan pengajaran kepada Maria, tidak sedikit pun mata dan pendengaran Maria teralih kepada hal lain. Kalau kita lihat, Maria tidak terganggu telinga dan matanya pada saat Marta mungkin bolak-balik melayani pada saat itu untuk mempersiapkan makanan jamuan untuk Yesus. Bahkan pada saat Maria berkata,
bahwa saudaraku hanya duduk saja sedangkan aku sibuk. Tidak sedikit pun Maria mengalihkan pikirannya, perasaannya untuk ada rasa, oh kenapa nih Marta kok seperti ini? Tidak terganggu sedikit pun. Tetapi dia terus mengarahkan pikirannya, hatinya mendengarkan pengajaran kebenaran firman Allah. Dan yang kedua kita lihat di kejadian yang berikutnya. Saat Maria bersama-sama dengan murid-murid Yesus pada waktu itu juga di dalam Yohanes pasal 12 ayat 3. Di situ Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni, yang harganya mahal. Dia menyekanya dengan rambutnya, dia memberikan itu semuanya, dia persembahkan untuk Yesus pada waktu itu. Tetapi satu yang saudara dan saya harus perhatikan. Walaupun pada saat dia memberikan minyak itu kepada Yesus, membalurinya, tetapi di sini kita melihat bahwa Yudas memiliki komentar yang lain. Yudas katakan, buat apa minyak narwastu yang mahal itu diboroskan, lebih baik dijual dan diberikan kepada orang miskin. Tetapi kita melihat sikap daripada Maria. Tidak sedikit pun dia terpengaruh dengan perkataan Yudas. Tidak sedikit pun dia beralih pandangannya, tetapi semuanya dia arahkan kepada Yesus. Sebagai suatu persembahan, sebagai suatu rasa bahwa dia benar-benar mengasihi Yesus. Hal ini menandakan dalam kehidupan saya dan saudara. Saat kita ingin menghabiskan waktu-waktu kita untuk Tuhan. Mungkin di saat-saat kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, banyak sekali hal-hal yang datang untuk merintangi kita. Mungkin di dalam kita setia dengan Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kedekatan kita kepada Tuhan, tidak sedikit hal-hal ingin mempengaruhi saya dan saudara. Tetapi mari kita memiliki sikap seperti Maria yang tetap terarah, tetap tertuju hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di sini kita akan melihat sangat berbeda yang dialami oleh murid-murid Yesus. Di dalam minggu-minggu kemarin saya sudah memberikan renungan kepada kita semua jemaat-jemaat Tuhan mengenai dua pribadi. Ada beberapa pribadi murid-murid Yesus, tapi di sini kita akan belajar tentang Matius pasal 26 ayat 36 sampai 45. Di situ ada perbedaan. Di mana Yesus membawa murid-muridnya di Getsemani. Nah, saat Yesus membawa murid-muridnya di Getsemani, dia memisahkan 3 orang, yaitu siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia membawa 3 murid ini untuk bersama-sama ada pada waktu itu dengannya. Dia ingin bersama dengan murid-muridnya dan dia katakan bahwa biarlah ketiga murid ini berjaga-jaga bersama dia. Nah, pada saat itu Yesus sementara di dalam hatinya ada pergumulan yang berat. Ada sesuatu yang menyesakkan dadanya. Ada sesuatu yang sangat pedih dan sakit yang tidak bisa dia katakan kepada murid-muridnya. Itu sebabnya dia membawa Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Tetapi mereka disuruh tinggal dan Yesus masuk ke dalamnya. Mereka disuruh tinggal untuk berjaga-jaga. Tapi apa yang kita lihat? Di ayat-ayat selanjutnya, ketiga murid ini tidak mampu untuk berjaga-jaga. Ketiga murid ini tidak mampu untuk menghabiskan waktunya bersama dengan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah katakan bahwa berjaga-jagalah. Yesus sudah peringatkan. Yesus sudah datang kepada mereka tapi mereka tetap tidur. Seharusnya murid-murid ini mengerti. Karena mereka selalu bersama dengan Yesus. Mereka selalu bersama-sama melihat keberadaan Yesus dalam mengadakan mujizat, dalam pelayanan, dalam mengajar ke kota-kota lain. Seharusnya mereka sudah lebih mengerti perasaan Yesus. Tetapi 3 murid ini belum mengerti benar apa yang Yesus rasakan.
sehingga mereka kedapatan dalam keadaan yang tidur. Di sini pun menggambarkan dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa setiap saat mungkin kekristenan ada dalam kesibukan pelayanan. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tetapi semua itu kita lakukan hanya sebatas dalam pekerjaan atau tugas saja. Kita hanya sebatas lakukan kekristenan, hanya sebatas melakukan hanya untuk sebuah jadwal, untuk sebuah rutinitas. Bukan karena satu kerinduan melekat dengan Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan. Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka hanya sebatas mendampingi Yesus. Mereka hanya sebatas melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka hanya sebatas mendengarkan pengajaran. Tetapi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, belum sungguh-sungguh mereka pahami dan mengerti. Tetapi berbeda dengan Maria. Kalau kita perhatikan ya, Maria menghabiskan waktunya dengan Tuhan karena ingin menyenangkan hati Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan alami pada waktu itu. Ini yang menjadi bagian pertama. Orang yang mengikuti jejak Tuhan untuk menuju kepada kekekalan harus rela menghabiskan waktu-waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat di sini. Yang kedua adalah siap untuk menjalani proses dan godaan-godaan yang ada. Wow, bicara proses pastinya kita katakan berat. Bicara proses pasti kita akan sulit. Bicara proses pasti kita katakan tidak kuat dan tidak mampu. Tetapi di sini kita akan lihat bahwa setiap orang yang mau mengikuti jejak Tuhan, orang tersebut tidak boleh menghindar atau takut terhadap setiap proses yang terjadi. Sama seperti halnya yang dialami oleh Yesus sendiri. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kalau kita perhatikan ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 dikatakan. Saya bacakan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dari mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sungguh suatu hal yang sangat patut kita teladani saat proses itu datang di dalam kehidupan Yesus. Secara kemanusiaannya pastinya Yesus tidak mampu. Pastinya Yesus merasakan sakit. Pastinya Yesus merasakan kesedihan di dalamnya. Tetapi kalau kita perhatikan dalam doanya di Taman Getsemani, Yesus memilih untuk taat kepada kehendak Bapaknya. Ini menggambarkan bahwa betapa Yesus di dunia sebagai manusia biasa, Dia siap dan taat dalam menjalani proses yang ada demi untuk karya penyelamatan umat manusia. Tidak seperti yang dialami oleh kedua orang muridnya. Kita melihat muridnya siapa? Pasti saudara sudah bisa menebak. Dia adalah Petrus. Di dalam Matius pasal 26 di situ saya tidak bacakan tapi saudara bisa membaca sendiri di rumah. Matius pasal yang ke-26 ayat 69 sampai ayat yang ke-73 di situ. Petrus tidak siap menghadapi proses. Kita lihat. Petrus ketakutan dan menghindar dari proses yang terjadi pada waktu itu di dalam dirinya. Akhirnya apa yang dilakukan saat seseorang
sudah tidak kuat, tidak mampu menghindar dari proses yang ada, lama-kelamaan akhirnya dia akan apa? Menyangkal Yesus. Bahkan dia bersumpah tidak kenal Yesus. Ini hal yang luar biasa, menyakitkan saudara. Dan kita lihat lagi di cerita selanjutnya siapa lagi? Murid Yesus yang bernama Yudas. Kalau kita buka di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Di situ Yudas tergoda dengan uang. Yudas tega menjual atau mengkhianati Yesus demi memuaskan keinginannya. Bisa kita bayangkan saudara. Bagaimana perasaan Yesus saat itu melihat orang-orang yang terdekatnya, yang setiap saat bersamanya, yang setiap saat ada duduk bersama Yesus, setiap saat makan bareng dengan Yesus, setiap saat tidur bersama Yesus. Tetapi dari mereka ini mulai menyangkal, mulai malu mengakui Yesus, mulai takut mengikut Yesus, bahkan tidak sedikit pun ada yang katakan tadi dalam Yudas, dia mengkhianati Yesus. Ini menggambarkan bahwa kekristenan seperti ini adalah kekristenan yang tidak mampu untuk menerima proses. Dari kedua murid itu tidak mampu. Dan di sini kita lihat saat proses datang, biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak mau menghindar. Tetapi kita mau katakan, biarlah segala proses yang terjadi dalam hidupku Bapa, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Karena di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 29 katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita ini sebagai orang yang percaya bukan dikaruniakan saja untuk percaya. Bukan hanya untuk mempercayai Yesus lewat mulut kita, lewat pikiran kita. Tetapi kita harus ada tindakan mengerjakan kepercayaan itu lewat apa? Mengalami proses, mengalami penderitaan-penderitaan bersifat daging kita untuk melalui perobekan di dalamnya. Kekristenan yang mau mengikuti jejak Tuhan, berarti kekristenan tersebut tidak takut terhadap proses yang datang. Kekristenan tersebut tidak akan pernah melewatkan proses yang datang dalam hidupnya. Karena dia sadar bahwa setiap proses yang datang dalam kehidupan ini membuat semakin kuat, semakin mengalami Tuhan dalam hidup ini. Itu yang kedua saudara. Dan yang ketiga apalagi? Yang ketiga, mengikuti jejak Tuhan berarti kita siap untuk menjadi hamba. Oh, bicara hamba, kalau masih proses gak apa-apa. Hamba ini loh, waduh berarti kalau sudah jadi hamba itu berarti tidak ada artinya. Menjadi hamba di sini berarti melepaskan hak. Hak untuk dihormati, untuk dihargai, sampai seperti budak. Nah hal ini pun dilakukan oleh Yesus saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 kalau kita baca ayat 13 dan ayat 14 ya, saya bacakan ayat ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Pertanyaan kita, mengapa harus kaki yang dibasuh Yesus? Kok bukan muka, kok bukan tangan sih? Kalau kita lihat, saya kemarin sempat merenungkan saat saya belajar ini. Kaki itu kan letaknya paling di bawah dari seluruh anggota tubuh kita.
Dan kaki inilah yang dimana kita menginjak hal-hal yang kotor, yang tidak bersih, yang tidak sehat, kita gunakan kaki ini. Tetapi kenapa Yesus malah membasuh kaki muridnya? Kenapa bukan tangan murid-muridnya aja yang dibasuh yang lebih gampang? Karena kalau bicara kaki yang dibasuh, berarti Yesus bukan berdiri loh. Yesus bukan duduk di kursi, tetapi dia harus duduk berlutut. Ini saya gambarkan aja. Dia harus berlutut di bawah dan dia membasuh kaki muridnya. Dan dikatakan di dalam ayat-ayat kalau saudara perhatikan bahwa saat dia membasuh kaki murid-muridnya, Yesus menyediakan semuanya sendiri. Dia tidak menyuruh murid-muridnya untuk mengerjakan itu. Tetapi dia lakukan semuanya dengan sendiri, dengan hati, dengan kerelaan. Ini benar-benar betapa bahwa Yesus menggambarkan dalam pribadinya seorang yang punya kuasa, seorang yang punya otoritas. Tetapi dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya sebagai manusia biasa. Bahkan dalam ayat 4 dan 5 di situ dikatakan, kalau saudara perhatikan, saya bacakan ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Saudara, saat Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia rela menanggalkan bajunya. Dia rela menanggalkan bajunya. Di sini berbicara tentang dia rela menanggalkan segala-galanya demi dia mau membasuh kaki muridnya. Bahkan dia mengambil kain lenan, kalau kita perhatikan dia mengambil kain lenan, dia ikat pada pinggangnya. Ini menggambarkan seperti seorang budak yang lagi melayani siapa? Tuannya, saudara. Ini hal yang luar biasa yang sungguh tidak mudah untuk kita lakukan. Oke lah, kalau itu orang biasa mungkin gampang untuk melakukan. Kalau itu mungkin seseorang yang rendah, mungkin kita katakan manusia biasa yang tidak mempunyai kedudukan jabatan, mungkin melakukan seperti itu sudah biasa. Tetapi ini Yesus, dia betul-betul mau merendahkan dirinya untuk melayani murid-muridnya, untuk membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, bisakah kita seperti itu? Mampukah kita seperti itu? Seperti yang diperbuat oleh Yesus. Kadang sering kita sebagai orang percaya yang kita katakan bahwa kita sudah ada firman di dalam hidup kita. Mungkin saat kita disenggol sedikit, kita sudah mulai mengeluarkan bahasa yang tidak baik, memaki-maki. Mungkin saat harga diri kita sedikit dijatuhkan oleh orang lain, kita sudah mulai mengadakan klarifikasi untuk mencari pembenaran diri. Mungkin saat kita melakukan kebaikan tetapi orang lain menanggapi dengan pikiran yang negatif, kita sudah mulai mencak-mencak. Seolah-olah diri kita harus bersih, seolah-olah nama baik kita harus baik di mata orang. Tetapi mari, saat pagi ini, di tengah kondisi keadaan yang ada saat ini, diizinkan Tuhan kita mengalami masalah-masalah yang ada saat ini untuk kita berbenah di dalam hidup kita. Untuk kita boleh menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Banyak waktu kita habiskan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sudahkah aku layak Bapa? Sudahkah aku benar-benar mengabdikan diriku? Sudahkah aku benar-benar siap untuk menjalani proses yang ada? Sudahkah aku benar-benar rela menjadi seorang hamba yang tidak punya arti, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya kemampuan seperti yang diperbuat oleh Yesus? Mari, kita tidak bisa melihat satu dengan yang lainnya. Mungkin saudara saat ini yang ada di rumah,
Kita tidak usah menuduh suami kita tidak usah menuduh anak-anak kita. Kita koreksi diri kita masing-masing di rumah. Pribadi kita yang tahu kelemahan kita. Itu sebabnya saudara yang kekasih, biarlah kebenaran firman Allah ini memang tidak mudah kita lakukan. Untuk mengikuti Tuhan, mengikut jejak Tuhan itu tidak mudah. Tetapi di sini dikatakan tadi bahwa mengikut Tuhan, siap menghabiskan waktu kita, siap menghabiskan waktu kita, hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi katakan apa? Siap untuk menjalani proses yang diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah siap untuk menjadi hamba. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita semua mau sama-sama berjuang di hari-hari hidup kita untuk mengikuti jejaknya. Karena jejak atau langkah-langkah Tuhan membawa kita kepada tujuan kita yang sebenarnya, yaitu di kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.